Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini topik yang akan kita jadikan pokok bahasan yaitu tentang dividen. Kalau kita berbicara tentang dividen ini, maka yang dimaksud dividen itu adalah bagian dari laba ataupun pendapatan suatu perusahaan yang besarannya telah ditetapkan oleh direksi dan juga disahkan dalam rapat para pemegang saham yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Dan kalau kita menelaah lebih jauh lagi tentang dividen ini, maka tentu ada baiknya kita untuk mengenal beberapa jenis dividen ini. Di antara beberapa jenis dividen, yang pertama yaitu dividen saham. Pada saat jumlah saham pemilik saham itu meningkat ataupun bertambah, maka perusahaan akan membagikan dividen sahamnya. Akan tetapi ini tidak akan mengubah kapitalisasi dalam pasar, karena cara pembagiannya mirip dengan stock split. Sedangkan untuk cara pembayarannya adalah dengan menambah jumlah saham sekaligus mengurangi nilainya dari masing-masing saham. Ini adalah dividen saham. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan dividen janji utang. Dividen janji utang ataupun scrip ini, metode pembayarannya yaitu dengan membuat janji utang perusahaan untuk para pemegang saham. Dividen scrip ini berarti mengakui adanya utang yang baru dan harus dicatat di dalam neraca. Di samping itu juga ada yang namanya bunga, sehingga perusahaan wajib untuk membayar bunga yang ada serta utangnya kepada para pemilik saham. Itu adalah dividen janji utang ataupun scrip. Kemudian yang ketiga yaitu dividen likuidasi. Dividen likuidasi ini memiliki arti pengembalian modal dari suatu perusahaan kepada para pemilik saham. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan berhak
untuk mengembalikan saham modal kepada pemilik saham. Ini dengan tujuan agar perusahaan tidak memiliki utang ataupun permasalahan di masa depan. Kemudian jenis yang keempat, yaitu dividen properti. Dividen properti ini dibayarkan dengan aset ataupun aktiva selain kas perusahaan. Ini bisa berupa rumah atau yang lain yang memiliki nilai setara dengan dividen hasil persetujuan rapat pemegang saham. Jenis dividen ini dilakukan karena perusahaan mengalami penurunan kas dalam membayar dividen tunai. Akan tetapi, dividen ini memang jarang dilakukan karena memang cukup rumit. Kemudian yang kelima, setelah tadi ada dividen saham, ada dividen janji utang, kemudian ada dividen likuidasi, dan terakhir tadi ada dividen properti, masih ada lagi yang disebut dengan dividen tunai. Dividen tunai ini berarti pembagian keuntungan modal investasi yang dilakukan secara tunai. Dana pembayaran dividen tunai ini akan diambil dari keuntungan yang ditahan perusahaan, di mana laba dengan demikian otomatis ditahan, dan kas perusahaan tentunya juga akan berkurang. Itu tadi beberapa jenis dividen yang perlu kita pahami bersama. Nah, kalau kita menelaah lebih dalam lagi tentang dividen ini, maka tentunya kita juga perlu untuk memahami tentang mekanisme dari pembagian dividen ini. Mekanisme pembagian dividen itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah dividen interim, di mana dividen interim ini mekanisme pembagian dividen yang diberikan dalam jangka waktu sebelum pembukuan keuangan perusahaan akan ditutup, atau istilahnya waktunya masih berjalan. Ini adalah dividen interim. Kemudian yang kedua yaitu dividen final, di mana dividen final ini mekanisme pembagian dividennya setelah proses pembukuan keuangan perusahaan selesai. Ini adalah dua mekanisme pembagian dividen. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang mekanisme pembagian dividen ini, selanjutnya kita pun juga harus memahami tentang prosedur pembayaran dividen ini.
Di dalam prosedur pembayaran dividen, yang pertama yang perlu kita pahami bersama yaitu tanggal pencatatan, atau istilahnya adalah date of record, di mana tanggal pencatatan atau date of record ini berisi tentang nama investor dan data pemegang saham dalam suatu perusahaan yang memperoleh hak pembagian dividen. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu yang menyangkut tentang tanggal cum dividen, di mana tanggal cum dividen ini merupakan tanggal akhir dalam perdagangan saham untuk investor yang memiliki keinginan mendapatkan pembagian dividen dalam bentuk dividen tunai ataupun dividen saham. Ini yang kedua. Lantas yang ketiga, yaitu yang menyangkut tentang tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman ini merupakan tanggal di mana emiten ataupun perusahaan publik secara resmi mengumumkan bentuk, kemudian jumlah, dan juga waktu pembayaran dividen. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu yang menyangkut tentang tanggal pembayaran. Untuk tanggal pembayaran ini, di dalamnya mengandung unsur tanggal perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang saham yang menerima hak dividen. Dan yang kelima, yaitu tanggal ex dividen, di mana tanggal ex dividen ini merupakan suatu tanggal lepas perdagangan saham berdasarkan suatu perusahaan yang telah menerima hak lagi untuk memperoleh dividen. Itu merupakan rangkaian prosedur dari pembayaran dividen. Nah, tentu saja perusahaan dalam hal ini memiliki beberapa pilihan dalam menggunakan labanya sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham. Nah, di dalam rapat umum pemegang saham ini, laba dapat ditentukan dengan berbagai opsi. Di antara opsi-opsi yang bisa dipilih, yang pertama yaitu laba itu ditahan, di mana profit ataupun laba perusahaan ditahan oleh perusahaan. Biasanya digunakan untuk investasi kembali dan tentunya tidak dibagikan ke para stakeholders ataupun pemangku kepentingan. Nah, selain laba yang ditahan, ada juga opsi di mana dibagikan dalam bentuk dividen itu sendiri, di mana profit itu akan dibayarkan secara tunai kepada para stakeholders sebagai dividen.
Dan yang ketiga, opsinya yaitu stock buyback. Di mana di dalam stock buyback ini profit itu akan digunakan untuk membeli kembali ataupun buyback saham di bursa efek. Akan tetapi untuk stock buyback ini memang jarang terjadi di negara kita, di Indonesia. Itu merupakan beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan untuk opsi-opsi menyangkut tentang profit. Nah, kalau kita berbicara tentang dividen ini, tentu kita tidak bisa lepas dari landasan hukum ataupun dasar hukum yang mengatur tentang dividen ini. Dasar hukum yang pertama yang mengatur tentang dividen yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini tentang perseroan terbatas. Kemudian landasan hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau lebih dikenal dengan HPP. Ini adalah dua dasar hukum yang mengatur tentang dividen. Nah, selanjutnya mungkin di antara kita ada yang masih sulit untuk membedakan antara dividen ini dengan capital gain. Nah, kita perlu mengetahuinya, perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, kalau kita meninjau perbedaan antara capital gain ini dengan dividen dari sisi waktu perolehan. Pembagian dividen biasanya dilakukan setahun sekali, yang besarannya ditetapkan di dalam suatu keputusan rapat umum pemegang saham. Sementara itu, untuk capital gain itu dapat dilakukan pembagiannya manakala investor menjual sahamnya ketika harganya mengalami kenaikan. Ini perbedaan kalau kita meninjau dari aspek waktu perolehannya. Kemudian kalau kita meninjau dari aspek jumlah pendapatannya, maka berdasarkan jumlah pendapatannya, besaran dividen itu akan ditentukan di saat rapat umum pemegang saham. Dan jumlah imbal hasil yang didapat itu tergantung dari jumlah lot saham yang dimiliki oleh investor. Sedangkan untuk capital gain, perhitungannya itu ditentukan dari harga pembelian dan harga penjualan saham tersebut. Semakin besar selisih di antara harga pembelian dan harga penjualan, maka tentunya investor akan memperoleh capital gain yang semakin besar pula. Ini kita meninjaunya dari aspek jumlah pendapatannya. Dan yang ketiga yaitu kalau kita melihat perbedaan antara capital gain dengan dividen dilihat dari aspek sifat dari pendapatannya. Kalau dividen itu memiliki sifat pendapatan pasif karena investor
tidak hanya dan tidak banyak melakukan aktivitas trading, mereka hanya menunggu perusahaan membagikan laba yang dihimpunnya. Sedangkan untuk capital gain itu cenderung lebih aktif. Mengapa? Karena investor dapat menjalankan aktivitas trading serta memiliki keahlian di dalam analisis yang sifatnya teknikal. Demikianlah pembahasan yang teramat singkat ini tentang dividen. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai topik-topik di bidang edukasi maupun bisnis untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.